Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan belajar sirah nabawiyah tentang orang-orang Quraisy mendengar kabar secara global. Setelah melihat beberapa kejadian di sana sini, ternyata dakwah Islam sudah didengar orang-orang Quraisy pada tahapan ini. Sekalipun dakwah itu masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan perorangan. Namun mereka tidak ambil peduli. Muhammad Al-Ghazali menuturkan, kabar tentang dakwah Islam ini sudah mulai menyebar di kalangan orang-orang Quraisy. Namun mereka tidak ambil peduli. Sebab mereka mengira bahwa Muhammad hanyalah salah seorang di antara mereka yang peduli terhadap urusan agama, yang suka berbicara tentang masalah ketuhanan dan hak-haknya, seperti yang biasa dilakukan Umayyah bin As-Sadat, Qus bin Sa'idah, Amr bin Naufail, dan orang-orang yang lain. Tetapi lama-kelamaan ada pula perasaan khawatir yang mulai menghantui mereka karena pengaruh tindakan beliau. Oleh karena itu, mereka mulai menaruh perhatian terhadap dakwah beliau. Selama 3 tahun, dakwah masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan perorangan. Selama jangka waktu ini telah terbentuk sekelompok orang-orang mukmin yang senantiasa menguatkan hubungan persaudaraan dan saling bahu-membahu. Penyampaian dakwah terus dilakukan hingga turun wahyu yang mengharuskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menampakkan dakwah kepada kaumnya, menjelaskan kebatilan mereka dan menyerang berhala-berhala sesembahan mereka. Ini peta Ethiopia Habasyah, tempat hijrah pertama. Nah ini nih di dekat Sudan, Eritrea, ya di sini ada Ethiopia, Adidas, Ababa. Ini adalah daerah Habasyah, Khartoum. Tahapan kedua, dakwah secara terang-terangan. Pertama kali menampakkan dakwah. Wahyu pertama yang turun dalam masalah ini adalah firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang dekat. Asy-Syu'ara ayat 214. Permulaan surat Asy-Syu'ara yang memuat ayat ini menyebutkan kisah Musa alaihissalam dari pertemuan nubuwah hingga hijrah beliau bersama Bani Israel, hingga mereka selamat dari Fir'aun dan kaumnya yang berkesudahan tenggelamnya Fir'aun dan para pengikutnya. Kisah ini membuat tahapan-tahapan yang dilalui Musa selama menyeru Fir'aun dan kaumnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rincian tahapan dakwah Musa ini perlu disampaikan saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru kaumnya kepada Allah agar beliau dan sahabatnya memperoleh sedikit gambaran yang bakal dihadapi, yaitu berupa pendustaan dan tekanan selagi mereka sudah menampakkan dakwah. Dengan begitu mereka bisa menyadari urusan sejak permulaan dakwah. Di sisi lain, surat ini juga membuat kesudahan yang dialami orang-orang yang mendustakan para rasul dari kaum Nuh, Ad, Samud, Ibrahim, Lot, dan Ashabul Aikah, dengan menitik beratkan penyebutan kisah tentang Fir'aun dan kaumnya, agar orang-orang yang mendustakan pengetahuan hukum yang bakal diturunkan Allah jika mereka tetap mendustakan, dan agar orang-orang yang beriman juga mengetahui kesudahan yang baik bagi mereka yang tidak akan didapatkan orang-orang yang mendustakan nubuwah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.